Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan analisis statistik multidimensi pada data dataset daun pepaya untuk statistika final project. Dan saya akan di sini langsung mengenalkan saja ya. Saya Fauza Geza Gustiawan dan rekan-rekan saya ada Putri Ramawati yang sedang absen sekarang. Kami bagi job, jadinya emang perwakilan aja buat presentasinya. Bersama rekan saya Dwi Rahayu Putra dan Rizky Alkafi juga. Oke, saya akan membacakan dulu untuk pendahuluan, tujuan, dan metodenya nih. Oke, pada proyek ini kami melakukan analisis terhadap data morfologi daun pepaya yang telah dikumpulkan melalui observasi langsung. Data ini terdiri dari berbagai jenis daun pepaya seperti pepaya California, pepaya Bangkok, dan pepaya merah D5 serta dikategorikan berdasarkan usia daun, muda, dan dewasanya. Oke, latar belakang pepaya merupakan tanaman tropis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Morfologi daun pepaya dapat bervariasi tergantung pada jenis dan usia tanaman. Oleh karena itu, analisis terhadap panjang, lebar, ukuran lobus daun dapat memberikan wawasan terkait pertumbuhan dan kesehatan tanaman pepaya. Tujuannya, proyek ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data morfologi daun pepaya dari berbagai jenis dan usia, melakukan eksplorasi data multidimensi untuk memahami pola distribusi dan hubungan antar variabel, dan mengidentifikasikan perbedaan signifikan antara jenis dan usia daun pepaya berdasarkan parameter morfologi. Nah, ini adalah metode pengumpulan data yang kami pakai, yaitu data dikumpulkan melalui pengukuran langsung terhadap daun pepaya. Parameter yang diukur meliputi panjang daun, ini kami semua dalam sentimeter ya, panjang daun, lebar daun, panjang lobus daun, lebar lobus daun, jenis pepaya, dan kategori usia daun. Oke, di sini saya lanjutkan. Pie chart pada gambar di atas menunjukkan distribusi data dalam kolom label kelas dari dataset. Kolom ini memiliki 3 kategori, yaitu pepaya Bangkok yang warnanya merah tua atau dracket. Terus yang kedua itu pepaya California yang warnanya biru terang atau light blue. Yang ketiga pepaya merah D5 warna hijau tua atau dark green. Distribusi proporsi antara ketiga kategori tersebut ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Kesimpulan ketiga kategori memiliki jumlah data yang hampir merata atau cukup distribusi dengan baik. Oke, selanjutnya untuk heat map. Heat map di sini menunjukkan korelasi antara variabel numerik dalam dataset daun pepaya CSV. Berikut adalah analisis datanya. Hubungan antara variabel warna yang lebih gelap atau biru tua menunjukkan korelasi positif yang kuat antara dua variabel. Sedangkan warna yang lebih terang atau warna biru muda ataupun putih menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada hubungan. Sebaliknya, warna negatif atau tidak terlihat di heatmap ini akan menunjukkan korelasi yang negatif. Korelasi dominan. Korelasi yang lebih kuat terlihat di diagonal karena setiap variabel memiliki korelasi sempurna dengan dirinya sendiri dengan nilai 1. Hubungan antara beberapa variabel mungkin memiliki korelasi sedang hingga kuat, yaitu 0,6 sampai 0,8 berdasarkan intensitas warna biru. Untuk clusteringnya, heatmap ini menggunakan metode hierarki untuk mengelompokkan variabel dengan korelasi yang serupa, sehingga variabel yang lebih terkait secara signifikan dikelompokkan lebih dekat. Untuk interpretasinya, variabel seperti lebar daun mungkin memiliki korelasi yang signifikan dengan variabel lain seperti panjang daun atau diagonal daun berdasarkan warna gelap pada grid mereka. Selanjutnya distribusi datanya. Distribusi individu variabelnya. Histogram pada diagonal menunjukkan distribusi masing-masing variabel.
Untuk panjang daun seragam tanpa pola yang jelas, dan untuk yang lebar daun cenderung mendekati normal, dan untuk diagonal daun ini dalam sentimeter ya, distribusinya menyerupai normal dengan puncak di tengah rentang data. Dan kedua itu hubungan antar variabel korelasinya, panjang daun dan lebar daun. Korelasi min 0,03 menunjukkan hubungan antara 0 atau tidak ada hubungan linear antara panjang dan lebar daun. Grafik sebaran menunjukkan pola yang acak, menguatkan bahwa kedua variabel ini tidak berkorelasi kuat. Untuk panjang daun dan diagonal daun, korelasinya adalah 0,82, menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Grafik sebaran menunjukkan pola linear yang jelas, di mana nilai diagonal meningkat seiring dengan panjang daun. Untuk lebar daun dan diagonal daun, korelasinya 0,54, menunjukkan hubungan positif yang sedang. Grafik sebaran menunjukkan pola yang agak terdispersi, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan positif. Jadi kesimpulannya adalah hubungan yang kuat. Panjang daun memiliki hubungan yang sangat kuat dengan diagonal daun, yang masuk akal karena diagonal merupakan fungsi panjang dan lebar daun. Untuk hubungan yang lemahnya, tidak ada hubungan signifikan antara panjang daun dan lebar daun. Lebar daun memiliki hubungan yang sedang dengan diagonal daun, menunjukkan kontribusi lebih kecil dibandingkan panjang daun dalam menentukan diagonalnya. Dan untuk histogram, di sini yang histogram pertama adalah histogram data panjang daun dalam sentimeter. Distribusi panjang daun, histogram menunjukkan frekuensi distribusi panjang daun dalam beberapa interval atau bin. Interval data bin ini tampaknya mencakup kisaran nilai dari 20 hingga 50 cm. Dan untuk bentuk distribusinya, distribusi terlihat mendekati uniform atau merata karena setiap bin memiliki jumlah frekuensi yang hampir sama dengan sedikit variasi. Tidak ada dominasi frekuensi pada interval tertentu, sehingga tidak terlihat puncak distribusi yang signifikan. Dan untuk segmen merahnya, garis merah pada setiap bar histogram menunjukkan jumlah frekuensi di setiap bin atau frekuensi absolut. Garis ini memberikan penekanan visual terhadap tinggi bar frekuensinya. Jadi kesimpulan adalah data panjang daun cenderung tersebar secara merata dalam rentang 20 hingga 50 cm. Tidak terlihat adanya data yang sangat dominan pada rentang tertentu, sehingga panjang daun di dataset ini memiliki variasi yang cukup berimbang. Kesimpulan ini konsisten dengan karakteristik deskriptif sebelumnya, di mana panjang daun memiliki rata-rata 34,52 cm dan standar deviasinya adalah 8,85 cm dengan nilai minimum 20,2 cm dan maksimum 49,6 cm. Di sini adalah untuk histogram data lebar daun dalam sentimeter. Kesimpulan yang dapat diambil sesuai gambar histogram di atas, histogram di samping menunjukkan sebagian besar daun memiliki lebar dalam rentang 25 sampai 35 cm. Lebar daun yang lebih kecil adalah 15 sampai 20 cm atau lebih besar 35 sampai 40 cm. Relatif lebih jarang ditemukan. Data memiliki distribusi yang cukup merata tanpa ada rentang tertentu yang mendominasi secara signifikan. Dan untuk histogram diagonal bisa dilakukan oleh rekan saya, Rahayu. Baik, untuk selanjutnya, untuk histogram diagonal daun, distribusi data. Histogram menunjukkan distribusi data di kolom diagonal daun. Distribusi data tampaknya mendekati normal meskipun ada sedikit ketidakseimbangan di beberapa interval. Untuk puncak frekuensi, rentang nilai diagonal daun dengan frekuensi tertinggi berada di sekitar 40-50 cm. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar daun dalam dataset memiliki panjang diagonal dalam rentang ini. Sebaran data. Panjang diagonal daun tersebar mulai dari sekitar 30 cm hingga 60 cm dengan frekuensi menurun pada ujung rentang baik nilai terendah maupun tertinggi. Simetri. Grafik terlihat relatif simetris
tetapi frekuensi di sisi kanan di atas 50 cm sedikit lebih rendah daripada sisi kiri di bawah 40 cm. Untuk outlier, tidak ada indikasi outlier yang signifikan dalam data, karena semua nilai berada dalam rentang yang wajar sesuai dengan histogram. Kesimpulan umum, distribusi panjang diagonal daun pada dataset ini cenderung normal dengan rentang nilai utama berada di sekitar 40-50 cm. Hal ini dapat membantu memahami karakteristik ukuran daun secara keseluruhan. Next. Untuk box plot pada picture di samping menampilkan distribusi panjang daun untuk 3 jenis pepaya, yaitu pepaya Bangkok, pepaya California, dan pepaya merah delima, dengan warna yang berbeda untuk masing-masing jenis, yaitu hijau, abu-abu, dan oranye, untuk memisahkan jenis daun yang dan mudah untuk dibaca. Untuk hal-hal yang penting dapat dijelaskan, yaitu mengenai tampilan data. Box plot digunakan untuk menunjukkan nilai median, kuartil bawah, dan kuartil atas, dan skala dengan skala sumbu Y berada pada rentang 0,50. Garis di bawah box plot adalah median panjang daun. Whiskers menunjukkan rentang data di luar kuartil sehingga nilai minimum dan maksimum tanpa outlier. Untuk perbandingan, dilihat dari box plot di samping, pepaya Bangkok memiliki panjang daun yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan jenis lainnya, terlihat dari ukuran box plotnya. Pepaya California dan pepaya merah delima memiliki distribusi merah panjang daun yang lebih tinggi dibandingkan pepaya Bangkok. Pepaya merah delima cenderung memiliki median yang lebih besar dibandingkan dengan dua jenis lainnya. Untuk variabilitas data, panjang whiskers yang tinggi box menggambarkan variabilitas data pada masing-masing jenis pepaya. Variasi terbesar terlihat pada pepaya dari merah delima, sementara pepaya Bangkok memiliki variasi lebih kecil. Next. Box plot lebar daun pepaya. Untuk tampilan data, box plot ini menunjukkan distribusi data lebar daun pepaya dari ketiga jenis pepaya yang sudah kita tentukan sebelumnya, dengan skala sumbu Y pada rentang 0,50. Setiap kelompok data divisualisasikan dengan box yang mencakup nilai median, kuartil bawah, dan kuartil atas. Untuk garis tengah menunjukkan median dari data tersebut, sedangkan whisker menunjukkan rentang interkuartil. Untuk perbandingan, dilihat dari box plot, nilai tengah median di antara distribusi di antara tiga kelompok tampak lebar daunnya memiliki nilai yang berbeda, sehingga kita dapat melihat perbedaan nilai dari ketiga daun pepaya tersebut. Untuk rentang interkuartil, lebar daun pepaya California memiliki persebaran data yang lebih luas dibandingkan dua jenis lainnya. Untuk variabilitas data, daun pepaya California memiliki variabilitas data yang lebih besar dibandingkan dengan daun pepaya Bangkok dan merah delima. Kita bisa buktikan dengan data box plot di atas, di samping box plot California terlihat lebih besar untuk persebarannya. Oke, next. Box plot diagonal daun. Untuk tampilan data, box plot ini menunjukkan semua data diagonal daun dari tiga jenis daun pepaya yang sudah kita tentukan sebelumnya, dengan skala sumbu Y berada pada rentang 0,70. Lalu box plot akan menampilkan nilai median, kuartil bawah, dan kuartil atas. Dengan adanya box plot, kita bisa melihat nilai median, kuartil 1 dan kuartil 3 dari data diagonal daun. Perbandingan, bisa dilihat ukuran dari ketiga jenis box plot. Kita bisa melihat perbandingan datanya dari ukuran box plot yang menunjukkan bahwa diagonal daun pada daun pepaya merah delima persebaran datanya lebih luas
kita bisa melihatnya luas dibanding dengan di kedua jenis lainnya. Untuk variabilitas data, variabilitas data di diagonal daun bisa dilihat kalau persebaran diagonal daun pepaya merah delima lebih besar, kita bisa melihatnya dari box plot yang dihasilkan. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan. Oke, kesimpulannya adalah data ini menunjukkan keragaman ukuran daun dan diagonal daun pada sampel yang diamati. Tidak ada pola hubungan linear yang signifikan antara variabel, sehingga ukuran panjang dan lebar daun lobus daun mungkin dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam dataset ini. Nah, sekian presentasi kami tentang dataset daun pepaya. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.